Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Komendari, channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya, dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke, di beranda HP kita sudah ada perubahan ya teman-teman di hari ini di tanggal 21 Februari ya teman-teman ya. Di mana di sini informasinya yaitu Fish Anniversary Open Network. Nah, jadi di pemberitahuan di beranda HP kita kali ini yaitu peringatan 1 tahun setelah Pi Network Open Network ya. Nah, di sini teman-teman bisa tonton ya, ada videonya. Videonya di sini tadi sudah kita lihat ya. Di sini video Nicholas dan Cheng Diovan ya. Mereka mempresentasikan tentang Pi Network, baik itu sebelum Open Network dan sesudah Open Network. Dan target-target yang akan dicapai di tahun 2026 ini ya. Kalian silahkan tonton aja videonya ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini info yang ada di video ini sudah dirangkum di blognya Pi Network ya. Kita coba langsung lihat aja di anniversary blognya. Kita langsung klik. Oke, ini dia ya teman-teman, kita sudah ke blognya Pi Network. Kita langsung lihat ya. Oke, di sini keterangannya Pi Open Network setahun beroperasi. Selamat ulang tahun pertama Open Network para pioner. Open Network yang diluncurkan pada 20 Februari 2025 merupakan titik penting dalam sejarah Pi, menghubungkan blockchain Pi, komunitas yang terverifikasi identitasnya, dan ekosistem Web3 dengan dunia luar. Di beberapa video kita sebelumnya, kita sempat menyinggung masalah 1 tahun Open Network ya. Kalian bisa cek aja videonya, dan ternyata kebetulan di tanggal 21 Februari hari ini, ternyata Pi Core Team merilis informasi ini ya. Oke, kita coba persingkat aja ya teman-teman. Sebelum Open Network, komunitas Pi secara kolektif membangun ekosistem selama 6 tahun untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan kegunaan Pi. Periode pengembangan ini memungkinkan Pi untuk menciptakan aplikasi dan utilitas nyata bagi para pioner untuk berinteraksi, dan memverifikasi identitas jutaan pioner untuk mempersiapkan jaringan bagi aset dunia nyata dan proses produksi. Sejak awal, Pi dirancang agar dapat diakses secara bebas, memungkinkan siapapun untuk menambang tanpa hambatan teknis atau finansial. Desain tersebut tidak hanya memungkinkan distribusi yang luas dan inklusivitas, tetapi juga memungkinkan jaringan dan semua peserta untuk bersabar dalam melakukan pekerjaan sulit yang diperlukan untuk membangun ekosistem yang berfungsi penuh berdasarkan utilitas. Sejak saat itu, jaringan terus membuat kemajuan sejalan dengan visi dan strategi jangka panjang Pi. Oke ya, ingat ya, Pi ini jangka panjang. Untuk menciptakan mata uang kripto yang inklusif, berbasis utilitas, dan diadopsi secara luas serta mudah diakses. Kemajuan di tahun pertama Open Network mencakup kemajuan dalam aktivitas ekosistem Pi, inisiatif dan alat pengembangan aplikasi, serta rilis utilitas tingkat produk dan platform yang inovatif. Beberapa sorotan PF Studio, Pi Network Venture, fitur pembuatan DEX, AMM, dan token, dan banyak lagi. Para pioner dapat meninjau kembali blog 100 hari pertama Open Network dan pembaruan akhir tahun 2025 untuk konteks yang lebih mendalam tentang perkembangan ini. Untuk merayakan tonggak sejarah ini, para pendiri Pi, Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, menjawab serangkaian pertanyaan untuk menawarkan wawasan lebih dalam kepada para pioner tentang strategi, pendekatan, dan pekerjaan Pi saat ini sejak Open Network.
sekaligus memberikan visibilitas yang lebih besar ke arah dan prioritas yang memandu pengembangan Pi yang berkelanjutan. Tonton video lengkapnya di bawah ini yang mengeksplorasi topik-topik ini secara mendalam. Blog ini memberikan gambaran umum tingkat tinggi dan berbagi cara agar para pioner dapat ikut serta dalam perayaan ini. Oke ya. Ini videonya ada di sini. Kemudian para pendiri Pi secara khusus membahas pertanyaan-pertanyaan ini dan para pioner didorong untuk menonton video selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut. Oke, mengapa Pi terasa sangat berbeda dari blockchain lainnya? Mengapa utilitas itu penting? Oke, ini beberapa poin ya yang dibahas di video Pi Network ini ya. Kemudian apa yang sedang dikerjakan jaringan tersebut saat ini? Kemudian apa itu token ekosistem Pi dan bagaimana pemikiran desain untuk token ekosistem di mainnet? Kemudian apa arti penting PyKC dan apa langkah selanjutnya? Kemudian mengapa Pi berfokus pada AI? Apa hubungan AI dengan blockchain? Kemudian di sini ada keterangan lagi, para pioner dapat membaca transkrip mereka dengan lengkap video tersebut di sini. Oke, untuk video penjelasan dari Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan, kalian bisa cek di sini ya. Klik aja, there. Ini dia ya teman-teman, Open Network Anniversary Video with Pi Founder Cheng Diovan and Nicholas Kokalis. Nah ini video, ini translate ya, atau rangkuman pembahasan yang ada di video YouTube ya, yang ada di beranda Pi kalian. Jadi semua pembahasan atau semua percakapan yang ada di video semuanya dirangkum di sini. Baik percakapan dari Cheng Diovan dan percakapan dari Nicholas Kokalis. Kalian bisa lihat aja di sini ya teman-teman ya. Kalian silakan baca-baca aja nanti. Karena jika ingin kita bahas ini panjang banget ya. Nah, ini dia. Mungkin di next video ini akan kita bahas ya teman-teman ya. Oke, kita kembali. Kemudian menatap tahun depan, pendekatan Pi berfokus pada utilitas, adopsi massal, identitas terverifikasi, dan pengalaman pengguna. Mencerminkan model yang berbeda untuk kesuksesan arus utama yang luas dan membedakan Pi dari industri blockchain yang lebih luas. Kemudian di tahun mendatang, Pi akan berfokus pada perluasan peluang, pembuatan aplikasi dan utilitas sambil memperkuat alat-alat yang mendukung inovasi di seluruh ekosistem. Di samping mempercepat proses yang penting bagi para pioner seperti KYC dan migrasi mainnet, upaya tersebut akan mencakup penyelarasan alat Web3 dengan inovasi produk secara keseluruhan, mengatasi tantangan kriptografi seperti identitas digital, memfasilitasi interoperabilitas, dan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan bagi pengembang bisnis dan para pioner. Oke ya, ini yang akan dikerjakan ya oleh Picor Team di tahun 2026 ini dan mungkin di next tahun 2027 juga ya. Dengan mempermudah proses membangun, berpartisipasi dan berkreasi, Pi terus mengembangkan ekosistemnya yang mudah diakses dan berorientasi pada utilitas. Dalam blog ini, Pi akan menyoroti dua dari banyak inisiatif yang sedang dikerjakan Pi. Untuk meningkatkan jaringan, para pioner kembali diimbau untuk menonton video lengkap yang membahas topik-topik ini secara lebih rinci. Kemudian desain token ekosistem di mainnet. Token ekosistem Pi adalah token yang dibuat oleh komunitas dan diterbitkan di Pi, yang dirancang untuk mendukung utilitas nyata dan inovasi produk. Pi menekankan bahwa desain jaringan untuk token ekosistem, bagaimana token ekosistem diintegrasikan ke dalam ekosistem Pi dan digunakan untuk mendukung produk dan layanan nyata, adalah faktor paling penting ketika memungkinkan pembuatan token di ekosistem mainnet. Oke, di sini juga Picor Team menyinggung tentang pembuatan token ya di jaringan Pi.
Di ruang kripto yang lebih luas, masalah inti adalah ketidaksesuaian antara penerbitan token dan inovasi nyata. Meskipun token merupakan fitur yang ampuh di Web3, sebagian besar token di jaringan kripto lainnya berfungsi terutama sebagai alat untuk mengumpulkan modal. Tetapi proyek-proyek tersebut seringkali gagal memberikan utilitas yang berarti dan produk yang bermanfaat. Ketidaksesuaian antara penerbitan token dan penciptaan produk ini merupakan masalah struktural di Web3, oke ya. Jadi di sini Picor Team juga menyinggung tentang orang-orang ya yang membuat token tetapi tidak ada manfaatnya ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek aja nanti ya di blognya Pi Network. Ini banyak banget ya teman-teman ya yang dibahas di sini. Jadi silakan kalian baca aja nanti ya di sini ya. Nah ini dia, oke sudah habis. Dan di sini ada Open Network Anniversary Februari 2026, Migration, Full KEC, Mainnet Apps, dan Local Commerce di sini. Kemudian Node, App Studio, Hackathon, dan Ecosystem Staking. Oke, sementara ini dulu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.